Energi alternatif karya anak bangsa menjuarai kompetisi ketahanan mobil di Jerman. Gelar itu diraih tim mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya pada ajang Camp E-Car International. Tim mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya meraih gelar juara pada kompetisi ketahanan mobil Camp E-Car International 2022 di Aachen, Jerman. Dalam kompetisi tersebut, tim mahasiswa ITS unggul dari sejumlah perwakilan tim mahasiswa asal Jerman dan Indonesia. Dalam ajang tersebut, tim mahasiswa dibimbing oleh dua dosen, yakni Profesor Hamzah Fansuri dan Dr. Rendra Panca Anugraha. Adapun inovasi mobil listrik karya mereka mampu mencuri perhatian para juri. Inovasi yang dipamerkan terdapat pada solenoid valve atau katup listrik mobil. Katup listrik ini menunjang kinerja mesin mobil listrik. Ya, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana mobil karya anak bangsa ini menjuarai kompetisi mobil energi alternatif di Jerman, kita sudah bersama salah satu mahasiswa yang turun di ajang tersebut, ada Silma Elvareta. Halo Silma, selamat pagi, semangat pagi. Halo, semangat pagi nih. Harus semangat pagi, apalagi habis jadi juara ya. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya dan bisa diceritakan itu kelebihan mobil yang diciptakan dengan energi listrik itu tuh apa yang diciptakan oleh teman-teman ini? Oke, jadi ceritanya sebenarnya kalau misalnya ngomongin kelebihan dari mobil ini tuh benar-benar fokus dengan bahan bakar yang dari reaksi kimia. Jadi kami sebenarnya bukan mobil listrik, tapi mobil yang berbahan bakar bahan kimia itu sendiri. Nah, tapi jangan khawatir, mungkin pikirnya kan kayak bahan kimia itu berbahaya. Nah, tapi mobil ini itu sudah melewati safety inspection, sehingga pastinya keamanannya itu terjamin. Dan mobil ini itu menghasilkan oksigen sama air, jadi sama sekali tidak beremisi karbon dan aman untuk lingkungan. Untuk kelebihannya ini kita ada banyak. Yang pertama, jadi mobil ini menggunakan tenaga dari tekanan udara kan. Nah, kami menggunakan turbin dan turbin ini itu dicetak menggunakan inovasi 3D print. Kemudian ada 1:2 rasio timing pulley, terus dari solenoid valve, layer circuit sama aluminium hollow, sehingga dari mobil ini kita bisa dapat presisi yang sangat baik. Karena kemarin ketika kita menjuarai lomba ini, kita menjuarai dengan error yang sangat kecil, yaitu cuman 15 cm. Dan bahkan kalau misalnya melihat ke negara-negara sebelah, ke tim-tim lain, itu bahkan sampai ada yang tidak bisa jalan atau bahkan jauh melebihi errornya gitu. Oke, untuk mendapatkan margin of error yang sebegitu kecil itu proses penelitiannya itu berapa lama? Nggak kebayang nih, pasti bakal kompleks banget dong. Betul. Ini sebenarnya bahkan bisa dibilang persiapan kami tuh cukup kilat gitu. Karena biasanya normalnya untuk pembuatan mobil sendiri itu mencapai 3 bulan. Tapi untuk kami dari tahap buildingnya itu 1,5 bulan. Karena pertama pas itu kondisinya dari timeline itu kami mendekati dengan ujian di kampus, jadi kan pasti kami fokus dulu ke situ. Lalu kami juga baru dikabarin kalau misalnya offline itu hamil 1,5 bulan. Wah, ini jadi kami kayak bener-bener siap-siap banget, bener-bener kejar banget, apalagi dari segi visa pas itu masih belum, karena sejauh kemarin itu yang kami tahu informasinya online gitu. Nah, tapi untungnya selama proses pembuatan ini ketika kita libur, jadi kita benar-benar yang berjuang dari pagi sampai malam, sehingga yang awalnya tuh errornya bisa jauh banget sampai 2 meter, tapi untungnya pas hari H kita bisa cuman margin of errornya kecil banget sampai 0, meter aja. Oke, nah sebenarnya kan kita nggak pernah kebayang, kita pernah tahu kendaraan BBM udah pasti ya, kendaraan listrik itu sudah pasti, sekarang kita udah semakin familiar. Nah ini sekarang ada kendaraan yang bisa jalan dengan bahan kimia gitu kan. Nah bisa dijelaskan mungkin ke masyarakat Indonesia nih ya,
apa bahan kimianya? Kenapa bisa? Mungkin tadi ada dijelasin ada turbin dan segala macam, tapi bagaimana kemudian ini bisa menghasilkan kendaraan yang bisa jalan efektif? Oke, jadi begini, ada kalau misalnya di mobil kami itu power source-nya menggunakan dekomposisi dari hidrogen peroxide. Nah, nantinya hidrogen peroxide ini, H2O2 ini akan berubah jadi oksigen dan air. Nah, nanti oksigen ini yang akan menekan tangki air kami sehingga air nanti akan keluar dari tangki itu yang akan memutar turbinnya. Nah, dari turbinnya ini sudah kami desain sedemikian rupa agar dia efektif. Nah, jadi bentuknya ini namanya Pelton turbin. Nah, kalau misalnya turbin pada umumnya itu kan digirinya kan cuma 90 derajat, jadi kayak benar-benar lurus kan. Nah, tapi kami mendesain ini agar lebih banyak momentum yang dihasilkan. Ada tekanan Selain udara itu, ya? kami Baik. juga memaksimalkannya dengan 1:2 rasio timing pulley. Nah, di situ nanti tiap 1 kali putaran turbin dia akan berjalan 2 kali lebih panjang. Nah, jadi dari turbin ini nanti dia akan dihubungkan ke roda dan membuat mobil ini berjalan. Gitu. Oke, nah kemudian ini kan ada bahan kimia yang digunakan ya. Ini kebayang nggak akan prospektif untuk mobil masa depan nih? Cita-cita ada nggak ke sana? Ada, dan kami banyak banget sekali dorongan dari universitas, dari banyak pihak untuk ayo dong ini dicoba komersilkan gitu. Oke, nah sejauh ini dukungan dari pihak kampus dan juga pihak-pihak lainnya kepada tim dari Silma ini apa saja? Banyak banget dukungannya. Pertama, dari segi arahan. Sebenarnya yang advisor kami tuh malah beliaulah yang mendirikan tim ini. Gitu. Terus habis itu dari segi dana, karena tentunya kami riset ini nggak akan bisa berjalan tanpa adanya bantuan finansial. Sama fasilitas, kami senang banget kami ada fasilitas laboratorium, kami juga difasilitasi tempat untuk test drive dari mobil kami ini sendiri. Oke, nah untuk perlombaan terakhir itu yang di Jerman itu kan mengembangkan solenoid valve ya kalau nggak salah ya. Nah itu tuh memang ada sebuah standar atau syarat tertentu dari penyelenggara sehingga memang harus disiapkan sedemikian rupa atau memang bebas berkreasi dengan kendaraan yang memiliki bahan bakar yang efektif gitu selain daripada bahan bakar minyak gitu. Oke, sebenarnya untuk inovasi dari mobil ini sebenarnya ada banyak banget. Tadi kalau misalnya saya bisa sebutkan kira-kira ada 6 poin ya, 6 poin kayak keuntungan atau keunikan dari mobil ini. Tapi inovasi utamanya dari mobil ini adalah pertama bahan bakarnya itu sendiri, dan tentunya pasti ada constraint-constraint tertentu dari pihak panitia, kayak misalnya dari segi safety-nya. Nah, jadi kita tahu kan bahan kimia benar-benar berbahaya kan. Terus habis itu kita juga dealing dengan pressurized car. Jadi kalau misalnya tidak didesain sedemikian rupa dari vesselnya itu sendiri, nanti bisa-bisa malah berbahaya atau mungkin kayak meledak gitu. Gitu. Sama yang jadi tantangan itu, jadi untuk menjalankan mobil ini kita hanya bisa 1 kali actionnya. Jadi ketika kita sudah memegang mobilnya untuk jalan sudah begitu saja. Jadi nggak boleh diutik-utik lagi. Iya. Baik, ya Silma. Iya, Silma mungkin ini kan kalau misalnya kita bikin sebuah proyek atau mungkin bisnis itu kan harus satu pemikiran dengan satu tim gitu ya. Untuk mendapatkan tim yang solid ini gimana sih ceritanya? Wah, ini ceritanya panjang banget sih kalau misalnya Dipersingkat masalah tim, mungkin. karena seperti yang kita tahu kalau oh iya benar, oke. Gimana ya? Pertama, yang paling penting walaupun agak klise sih adalah komunikasi. Kita tahu masing-masing dari kita punya kehidupan pribadi, punya goals pribadi yang nanti disatukan juga di satu tujuan bersama, yaitu ingin menang bersama-sama dengan tim.
ya. Jadi komunikasi dan saling menghargai sih. Oke, nah mungkin teman-teman satu tim Silma ini kan melihat tuh kompetitor ya dari negara-negara lain juga kan. Nah itu kan lumayan berat juga pasti ya, kebayang negara-negara yang teknologinya sudah maju sekali begitu. Nah yang paling mungkin ditakutkan ya karena mereka lumayan punya daya saing tinggi itu dari negara mana? Dari negara Jerman. Dari Namanya, Jerman. nama timnya tuh dari Universitas RWTH. Oke, kelebihannya mereka apa Soalnya tuh? universitas ini, Mm-mm. nah begini, soalnya tahun kemarin universitas ini tuh menang jadi juara Oke. satu. Nah jadinya ya itu tadi, karena kami tahu juga Universitas RWTH kan universitas top lah, top sedunia, dan itu mantan universitasnya B.J. Habibie. Jadi Oke. ya kami terpressure ya di sana, tapi untungnya kami bisa melewati struggle itu semua dan Oh, berhasil mengharumkan nama bangsa. keren banget. Nah ini ada perlombaan yang berikutnya dalam waktu dekat yang akan memang diikuti juga oleh tim Silma? Ada, di waktu dekat ini kami akan berlomba di Indonesia dulu, namanya di PGD UI, yang nanti lombanya ada di UI sendiri, Proyek yang sama Universitas kah? Indonesia. Untuk proyek yang sama? Betul, nanti walaupun proyeknya sama, chemical car, tapi nanti pasti ada inovasi lagi yang bisa diulik-ulik lagi. Oke, nah mungkin bisa diceritakan sedikit pengembangan dari yang sudah ditemukan sekarang apa saja? Mungkin akan ada perbaruan dan penyempurnaan dong? Oh gitu. Oh sebenarnya membuat lomba yang selanjutnya ini masih dari tahap persiapan banget. Jadi kami masih belum bisa menceritakan apa nih Masih detail-detailnya. rahasia ya ini untuk penyempurnaannya. Jangan sampai Betul. pesaing jadi denger ya, jadi tahu gitu rahasia. Iya, betul Oke, sekali. Silma sukses terus ya untuk next project dan juga next competitionnya. Salam buat teman-teman dari ITS. Sampai jumpa. Siap. Ya pemirsa, Terima itu dia kasih, Mbak. bincang kita dengan